Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Fernando. Kali ini kami akan mempresentasikan materi yaitu algoritma RSA. Kami dari kelas D2 malam. Oke, anggota kelompok kami antara lain ada saya sendiri, Daniel Fernando. NIM saya 065 dan ada Muhammad Rangga Alkafi. Di sini NIM-nya 107 dan yang terakhir ada Adi Iwan Saputra dengan NIM 077. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja ke sejarahnya. Akan dijelaskan oleh Adi Iwan. Ya, yang pertama yaitu sejarah. Algoritma ini dikembangkan oleh Ron Reeves, Adi Shamir, dan Len Aldeman pada tahun 1977. Algoritma ini sekaligus menjawab tantangan dari sebuah paper yang dibuat oleh DeVille dan Hellman tentang pendekatan baru mengenai algoritma kriptografi yang dapat memenuhi kebutuhan untuk metode kunci publik. RSA merupakan algoritma kriptografi asimetri, di mana kunci yang digunakan untuk mengenkripsi berbeda dengan yang digunakan untuk mendeskripsi. Kunci untuk enkripsi disebut public key atau kunci publik, dan yang digunakan untuk deskripsi disebut private key atau kunci private. RSA dikenal juga sebagai salah satu algoritma kriptografi yang menggunakan konsep kriptografi kunci publik. RSA membutuhkan 3 tahapan dalam prosesnya, yaitu 1. Pembangkit kunci, 2. Enkripsi, 3. Deskripsi. Di mana proses enkripsi dan deskripsi merupakan proses yang sama. Maksudnya, jika bilangan acak yang dibangkitkan kuat, maka akan sulit untuk melakukan tracking terhadap pesan. Sebelumnya, akan dijelaskan terlebih dahulu sistem ASCII sebagai sistem standar pengkodean dalam pertukaran informasi. Sistem ASCII adalah sistem standar perkodean dalam pertukaran informasi. Plain text yang akan dienkripsi dengan algoritma RSA merupakan angka-angka, sedangkan pesan yang dikirimkan biasanya berbentuk teks atau tulisan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kode yang sifatnya universal untuk mengubah pesan teks menjadi plain text yang berbentuk angka. ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Kode ASCII sebenarnya memiliki komposisi bilangan biner 8 bit, dimulai dari 00000 sampai 1111. Total kombinasi yang dihasilkan sebanyak 256, dimulai dari 0 sampai 255. Kode ASCII yang biasa digunakan dalam penulisan data dapat dilihat dalam tabel berikut. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rangga tentang tabel ASCII-nya. Oke, ini ada contoh tabel ASCII yang biasa dipakai dari A sampai Z. Besaran-besaran 1. P dan Q bilangan prima harus dirahasiakan. N sama dengan P kali Q, ini tidak perlu dirahasiakan. Function N sama dengan P minus 1, Q minus 1, ini harus dirahasiakan. Keempat, kunci enkripsi, ini tidak perlu dirahasiakan. Yang kelima, D, kunci deskripsi, ini harus dirahasiakan. Yang keenam, M, plain text, ini harus dirahasiakan. Yang ketujuh, C, ciphertext, tidak perlu dirahasiakan. Perumusan A, Euler.
pangkat N kongruen 1 mod N. Syaratnya 1. A harus relatif prima terhadap N. Function N sama dengan Toiten Euler sama dengan fungsi yang menentukan beberapa banyak dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, sampai seterusnya yang relatif prima terhadap N. Contohnya, function 20 sama dengan 8. Sebab terdapat 8 buah yang relatif prima dengan 20, yaitu 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. Jika N sama dengan P kali Q adalah bilangan komposit dengan P dan Q prima, maka function N sama dengan function P dikali function Q sama dengan P minus 1 dan Q minus 1. Misalkan E dan D dipilih sedemikian sehingga E dikali D kongruen 1 mod function N, atau E dikali D sama dengan K function N plus 1, maka M pangkat K function N plus 1 kongruen M mod N jadi M pangkat E kali D kongruen M mod N, atau M pangkat E D kongruen M mod N. Rumusnya adalah enkripsi C kongruen M pangkat E mod N. Deskripsinya M kongruen C pangkat D mod N. Oke, kali ini saya akan membahas yang tata cara tadi, yang langkah-langkah dalam algoritma RSA. Yang pertama ada pembangkitan kunci, yaitu yang kedua ada enkripsi, dan yang terakhir ada deskripsi. Dan di pembangkitan kunci ini, itu algoritma RSA memiliki dua kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan deskripsi. Dalam menentukan dua bilangan prima sebagai kunci adalah bilangan prima yang besar, karena pemfaktoran bilangan dari dua bilangan prima yang besar sangat sulit, sehingga keamanan pesan lebih terjamin. Dan yang ketiga, pasangan kunci adalah elemen penting dari algoritma RSA. Dan yang keempat ada di sini adalah berikut langkah-langkah ya dalam membangkitkan dua kunci algoritma RSA. Yang pertama itu ada pilih dua bilangan prima sembarang, P dan Q, bagi contoh. Dan yang kedua ada hitung N sama dengan P kali Q. Dan yang ketiga ada hitung function N sama dengan dalam kurung P kurang 1 dikali Q kurang 1. Dan yang keempat ada pilih kunci publik E yang relatif prima terhadap function N. Dan yang terakhir ada bangkitkan kunci pribadi dengan menggunakan E kali D kongruen 1 modulus function N. Dan yang terakhir di sini hasil dari algoritma tersebut akan menghasilkan dua kunci, yaitu kunci publik E dan N dan kunci pribadi D dan N. Bagi contoh di sini misalkan Budi memilih P sama dengan 11 dan Q-nya adalah 13. Keduanya adalah bilangan prima, maka dapat dihitung seperti ini. Kita di sini akan mencari nilai N, yaitu N sama dengan Pi kali Q, yaitu 143. Dan di sini ada function N sama dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1. Jadi 11 dikurang 1 itu 10. Dan 13 yang Pi dikurang 1, 12. Jadi 11 kali 12 sama dengan 120. Sudah ketemu. Dan di sini lanjut kita akan mencari nilai kunci E, yaitu pilih kunci publik E ya. Di sini 17 karena yang relatif prima dengan 120. Kenapa? Karena pembaginya bersama terbesarnya adalah 1. Jadi E-nya udah ketemu 17 dan nilai E dan N dapat dipublikasikan ke umum. Nah, selanjutnya akan dihitung kunci privat D dengan kongruenan E kali D kongruen 1 modulus function N. Di sini adalah D adalah inverse E dalam modulus function N. Dan D dapat dihitung dengan algoritma Euclidean atau dengan rumus sebagai berikut. Untuk mencari D, D sama dengan 1 plus K kali 120. Dan 120 tadi ini kan nilai N.
dan yang 17 ini adalah nilai E. Nah, dengan mencoba nilai-nilai K sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya, diperoleh nilai D yang bulat adalah 473. Nah, jadi ini adalah kunci privat untuk deskripsi. 473 sudah ketemu untuk nilai D-nya. Nah, di sini diperoleh public key-nya itu sama dengan 17,143 E dan N. Dan private key-nya ini adalah 473 dan 143. Jadi 473 ini D dan N. Setelah diperoleh ini, kita misalkan seseorang mengirimkan plain text M dengan di sini katanya Indonesia ya. Indonesia, pertama-tama kita cari ASCII-nya dulu ya. Dari kata Indonesia ini diketemukan I dalam ASCII 73 dan N dalam ASCII 78 dan D 68 di sini. O 79 dan N 78 dan E 69 dan huruf S 83 dan I 73 dan A 65 seperti yang ada di tabel tadi ASCII tadi ini ya. Pakai huruf besar karena berbeda dengan huruf kecil. Oke, kita lanjut. Di sini jika sudah ditemukan ya angka dijabarkan kata Indonesia ini ke dalam kode ASCII, ini terdapat angka-angka ini. Jadi 73 786 87 97 86 983 73 65. Nah, di sini untuk proses akhirnya itu adalah proses enkripsi dan deskripsi. Untuk kata I sendiri yang ASCII-nya 73, di sini dijabarkan 7 pangkat 17 modulus 143 tadi ini 143 itu nilai N-nya sama dengan 50. Dan untuk angka 3-nya 3 pangkat 17 modulus 143 sama dengan 9. Jadi di sini hasilnya 50,9. Dan untuk yang N di sini 7 pangkat 17 modulus 143 sama dengan 50. Dan yang angka 8-nya pangkat 17 itu tadi nilai E modulus 143 sama dengan 112 hasilnya 50,112. Karena di sini nih rumusnya A pangkat E-nya tadi kan 17 dan N-nya 143. Dan untuk angka D-nya di sini ASCII-nya 68. Jadi di sini 6 pangkat 17 modulus 143 sama dengan 41. Dan 8 pangkat 17 modulus 143 hasilnya 112. Jadi di sini dapat 41,112. Dan seterusnya dengan cara yang sama untuk proses enkripsinya. Dan untuk proses deskripsinya itu kebalikannya ya, untuk mengetahui angka untuk mengetahui suatu angka untuk merubahnya ke huruf ya. Kan tadi I itu nilai ASCII-nya 73. Jadi di sini kebalikannya. C rumusnya C pangkat D. Jadi angka D-nya tadi kan 473. Kalau ini tadi yang dicari angka E-nya pangkat 17. Ini pangkat D jadi 473. Di sini untuk deskripsinya 50 pangkat 473 modulus 143 sama hasilnya 7 dan 9 473 modulus 143 sama dengan 3. Angka 50 dan 9 ini dihasilkan dari enkripsi yang pertama. Di sini nih 50 plus 9. Di sini kita deskripsikan jadi hasilnya 7 dan 3. 73 dalam ASCII sama dengan I. Nah, jadi ketemu sama juga dengan hal yang ini 50 dan 112 itu adalah hasil enkripsi dari huruf N. Sama di sini 50 pangkat 473 modulus 143 sama dengan 7 dan 112 pangkat 473 modulus 143 sama dengan 8. Hasilnya 78 itu adalah N dari ASCII. Dan seterusnya untuk proses deskripsi. Jadi seperti itu langkah-langkah dalam pembangkitan kunci, kemudian enkripsi dan deskripsi. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Jika ada yang kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.